Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali lagi, kami hadir menjumpai Anda seperti biasa. Kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah driver GrabCar antar penumpangnya sadar-sadar setelah pingsan di atas kuburan. Terkadang kata hati menunjukkan kita ke arah jalan yang benar, namun terkadang kita lebih memilih untuk menggunakan logika. Selamat sore, Mas Rian ya? Oh iya Pak, betul. Mari Mas, masuk. Aku masuk, untung ramah drivernya, jadi enak buat diajak ngobrol nanti. Bapak-bapak yang mungkin umurnya sekitar 40-an, beliau cerita rumahnya di Bekasi dan biasa ambil orderannya di daerah Jakarta. Awalnya beliau mau pulang sebelum ambil orderanku, tapi karena tanggung buat tutup poin, akhirnya beliau ambil. Awal jalan masih belum terlalu macet, obrolan pun belum terlalu intim. Menjelang gelap, macet udah mulai kerasa, mobil jalannya pun sedikit-sedikit, saking macetnya. Akhirnya aku buka obrolan ke hal-hal mistis. Ini yang ku suka, ngedengerin kisah-kisah yang dialamin orang itu seru, apalagi kalau udah yang serem-serem. Auto serius aku, asli. Kita sebut aja Pak Tirno ya. Awalnya beliau gak mau ceritain kisah yang beliau alamin karena takut kalau diingat-ingat lagi. Tapi dengan jurus modus ala laki-laki Jakarta, akhirnya beliau luluh. Kena kamu Pak. Aku awalnya gak percaya sama apa yang dialamin beliau. Tapi setelah ditunjukin foto jalannya, aku jadi percaya. Sayangnya aku gak boleh minta itu foto. Pelit ya. Malam itu pukul 21.00, Pak Tirno lagi asik ngobrol-ngobrol dengan driver yang lainnya. Sadar jam udah makin malam dan Pak Tirno takut gak boleh masuk sama istrinya. Akhirnya dia pamit pulang ke teman-temannya. Saat itu Pak Tirno mengaku aplikasinya belum dimatiin, lupa katanya. Pada saat Pak Tirno bersiap-siap untuk pulang, ada sebuah orderan yang masuk ke aplikasinya. Pak Tirno lihat tujuannya ke daerah Bogor. Dalam hatinya Pak Tirno sebenarnya ngelarang untuk ambil, tapi logikanya kali ini yang menang. Lumayan nambah-nambah poin. Akhirnya beliau ambil orderan itu. Sebelum berangkat Pak Tirno pamit dulu dengan teman-temannya supaya nggak dibilang sombong. Guys, aku balik dulu ya, tapi ambil orderan dulu nih ke Bogor. Temennya yang dengar omongan Pak Tirno langsung protes. Karena waktu udah malam, jadi lebih baik pulang aja. Tapi Pak Tirno entah kenapa malam itu kerasan mau ambil orderan itu. Walaupun teman-temannya udah ngelarang, tapi beliau gak peduli. Sebelum berangkat, teman-temannya pesan ke dia buat hati-hati di jalannya. Gak lupa juga kalau ada apa-apa buat ngabarin mereka via grup WA. Pak Tirno ngangguk-ngangguk dan langsung meluncur ke titik penjemputan. Pak Tirno lihat titik jemput di jembatan Ancol. Di situ beliau nggak curiga sama sekali, katanya udah pernah ambil orderan dari situ, tapi alhamdulillah baik-baik aja dan nggak ada yang aneh. Tapi malam ini akan berbeda dan akan buat Pak Tirno berpikir-pikir lagi buat ambil orderan malam hari. Selamat malam Mbak, ini lokasi jemputnya pas di jembatan ya? Iya Pak. Pakai baju apa Mbak? Biar saya gampang carinya. Merah gelap. Setelah memastikan semuanya, Pak Tirno meluncur ke lokasi. Sesampainya di sana, Pak Tirno tengok kanan dan kiri, nyari cewek yang pakai baju merah gelap itu. Tapi Pak Tirno nggak lihat sama sekali cewek yang pakai baju merah gelap. Akhirnya Pak Tirno telepon lagi cewek itu. Halo Mbak, saya udah di jembatan. Mbak di mananya ya? Saya cari-cari tidak ada Mbak. Terlewat Pak, saya di belakang. Pak Tirno kaget, dia yakin udah lihat-lihat kanan kiri tapi nggak ada. Pak Tirno posting, mungkin terlewat pas dia noleh ke arah yang lain. Beliau mundurin mobilnya, nyamperin customer itu. Aku pun kepo dengan bentukannya. Hehehe, itu beneran cewek Pak? Bener, pakai baju kayak terusan gitu, warna merah gelap. Setelah berhenti di samping cewek itu, Pak Tirno tanya namanya buat mastiin agar nggak salah bawa customer. Mbak Mawar.
Iya pak. Mulai disinilah Pak Tirno udah mulai curiga dengan keanehan customernya yang satu ini. Saya lihat cewek itu bajunya sepaha dan dia sama sekali nggak bawa tas. Selain itu cara dia berdiri pun tegak dan kaku, nggak kayak orang normal. Perasaan Pak Tirno udah nggak enak, tapi nggak mungkin dia batalin gitu aja kan. Ya karena udah terlanjur, akhirnya mau nggak mau dia tetap harus antar ke lokasi tujuan. Setelah pastiin bener cewek itu yang order, Pak Tirno dipersilakan buat masuk ke mobil dan duduk di belakang. Pada saat cewek itu masuk, ada bau melati yang samar-samar lewat hidungnya. Tapi Pak Tirno tetap berpikir positif. Dia nggak mau ke bawah suasana yang aneh-aneh. Ini lokasinya udah bener ya mbak? Iya. Macem kayak orang pacaran yang habis berantem. Jawabnya singkat, padat dan jelas kata Pak Tirno. Akhirnya beliau jalankan mobilnya menuju lokasi. Beliau sedikit perbesar suara musiknya untuk mengusir kesunyian di dalam mobil. 10 menit mobil berjalan tidak ada pembicaraan sama sekali. Terkadang Pak Tirno mencuri-curi pandang ke spion buat mastiin masih ada atau tidak. Kalau keadaannya kayak gini, makin lama bisa bikin ngantuk. Habis main mbak? Iya. Kok sendirian mbak? Di sini nggak dijawab sama cewek itu. Ya akhirnya Pak Tirno diem lagi karena bingung nggak ada bahan pembicaraan. Terlebih jawaban dari itu cewek hanya sekedar dan tak ada balasan. Mobil Pak Tirno udah masuk ke jalan tol. Pak Tirno kembali mencoba membuka obrolan dengan cewek itu. Mbak, ini ongkos tolnya nanti disatuin dengan biaya antarnya ya? Iya. Kuliah mbak atau udah kerja? Iya. Iya apa mbak? Kuliah? Iya. Baiklah, di sini Pak Tirno sudah menyerah. Jalan panjang menuju Bogor akan membuatnya ngantuk. Terkadang Pak Tirno masih mencium samar-samar bau melati, tapi beliau tetap berusaha buat nepis bau itu. Pikirnya mungkin hanya sugesti aja. Setiap Pak Tirno melirik ke spion tengah, saat itu juga cewek tersebut ikut menoleh ke arah spion. Cewek itu seperti tahu saat Pak Tirno mencoba melirik-lirik dia. Karena tidak enak, akhirnya Pak Tirno nggak berani buat lirik-lirik lagi. Ingat ya, di sini Pak Tirno lirik spion buat mastiin wujudnya masih ada apa enggak, bukan genit. Setelah perjalanan panjang yang sunyi, mobil Pak Tirno mulai memasuki wilayah Bogor. Keluarnya di mana Pak? Aku kepo asli. Sentul, habis itu ke wilayah kayak desa-desa gitu. Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Tirno mulai ragu dengan jalannya karena rusak, gelap, dan juga seperti hutan-hutan gitu. Iya, lagi-lagi jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Aku yakin ini cewek kalau punya pacar kerjaannya gelut terus. Rasa takut Pak Tirno perlahan timbul, tapi beliau buang jauh-jauh dan masih tetap mencoba berpikir positif. Tapi jalan yang dia lalui seperti mendukung untuk curiga dengan orderannya kali ini. Oh ya, Pak Tirno ini bukan tipe driver yang nanya-nanya jalan. Beliau lebih milih pakai aplikasi Google Map. Bukan tanpa alasan Pak Tirno seperti ini, karena sudah pengalaman mendapat omelan dan bintang 1 karena tidak tahu jalan. Mbak, ini bener kan jalannya? Pak Tirno kembali memastikan, hanya memastikan karena sekarang Pak Tirno udah berada di tengah-tengah hutan. Kanan kiri pun pohon semua dan tidak ada yang lewat sama sekali. Sebenarnya saya udah merinding di situ, udah takut lah pokoknya. Tapi saya paksa aja. Di jalan kayak gitu, saya udah gak peduli dia mau risih atau enggak. Sesekali saya lihat spion tengah, mastiin itu cewek masih ada. Pak Tirno menyetir dengan rasa was-was kali ini. Dibilang nyesel ambil orderannya ya nyesel. Tapi mau gimana lagi, sudah terlanjur Pak Tirno ambil. Menurut beliau, jalan itu lurus lempeng, halus, dan juga gelap banget. Jangankan mobil, motor pun gak ada sama sekali. Mbak, ini masih jauh ya? Iya. Pak Tirno udah gelisah, beliau bingung karena ini jalan sepi banget dan juga gak ada pemukiman sama sekali. Perasaan Pak Tirno sedikit lega, beliau melihat cahaya di depan sana, perlahan mendekat,
Pada saat sudah sampai di sini, Pak Tirno lebih heran lagi. Saya bingung ya, dari gelap banget tiba-tiba jadi terang. Tahu nggak itu ada apa? Apa Pak? Pasar malam. Ya, kenapa ada pasar malam di tengah-tengah hutan seperti ini? Seperti pasar malam layaknya, banyak yang jualan dan juga ada mainan-mainan yang biasa terdapat di pasar malam. Namun, hal ini tidak buat Pak Tirno tenang, karena saat melewati pasar malam tersebut, entah kenapa gestur badan orang-orang di situ seperti cewek yang Pak Tirno bawa sekarang pada saat pertama ketemu, kayak tegang, kaku gitulah, nggak normal pokoknya. Lebih anehnya lagi, setiap Pak Tirno lewatin orang-orang tersebut, saat itu juga mereka membalikkan badannya, lalu melihat ke arah mobil. Orang-orang di situ kayak belum pernah lihat mobil aja. Saya lewat terus, mereka semua nengok. Pasar malam tersebut ada di sebelah kanan dan kiri. Lebih anehnya lagi, Pak Tirno sama sekali tidak ngelihat kendaraan di pasar malam itu. Jadi ya plong aja gitu. Di sini Pak Tirno makin sadar kalau ini udah nggak beres. Di situ saya baca-baca doa aja. Saya tahu kalau ini udah aneh. Bayangin aja, gimana caranya ada pasar malam di tengah hutan, terus nggak ada kendaraan di sana, ditambah gestur badannya yang kaku semua. Mobil Pak Tirno akhirnya melewati pasar malam tersebut, kembali hutan-hutan yang dia temukan di perjalanan tersebut. Tidak lupa Pak Tirno kembali memastikan apakah cewek itu masih ada atau tidak. Tidak jauh dari situ ada hal aneh lainnya. Karena jalan tersebut rusak, Pak Tirno melambatkan mobilnya untuk menghindari lubang-lubang yang besar tersebut. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, ada sekelompok orang bawa keranda. Di sini saya kaget bukan main. Ya, ini apa-apaan? Bawa keranda tengah-tengah hutan. Udah gitu malangin jalan dari hutan ke hutan, nyebrang gitu. Saya mulai lemes di situ. Saat orang-orang yang bawa keranda itu lewat, Pak Tirno menghentikan mobilnya. Saya liatin orang-orang yang bawa keranda itu. Aduh, merinding ini saya inget-ingetnya. Karena jarak yang gak terlalu jauh sama mobil saya ya. Pasti kena sorot lampu mobil kan. Nah, di situ samar-samar mukanya. Saya susah liatnya. Pak Tirno pun kembali heran karena yang membawa keranda tersebut hanya 4 orang dengan berpakaian baju koko putih semuanya, serta celana berwarna hitam. Seperti yang kita tahu, bahwa keranda itu pasti butuh banyak orang yang membawanya kan? Aduh mas, saya di situ udah mulai gemeter. Rasanya mau saya putar balik. Rasanya mau saya putar balik mobil dan ngebut. Nggak peduli lagi jalan rusak mas. Saya merinding banget saat itu. Jelas, siapa yang gak takut melihat hal seperti ini. Tapi karena Pak Tirno tetap harus mengantar cewek tersebut, beliau terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Setelah kelompok tersebut lewat dan masuk ke dalam hutan, Pak Tirno kembali menjalankan mobilnya. Kembali Pak Tirno mencoba bertanya kepada cewek tersebut. Mbak, kok sepi banget ya daerahnya? Iya. Itu tadi yang lewat orang-orang sini mbak. Iya. Jawaban yang menjengkelkan, tidak melegakan sama sekali. Itu beneran, sepanjang jalan gak ada kendaraan sama sekali pak. Iya mas. Entah itu daerah mana saya gak tahu. Kendaraan gak ada, udah gitu jalannya lempeng banget. Gak ada belok-belok sama sekali. Pak Tirno kemudian nyuruh aku buat lihat map daerah semua Bogor, apakah ada jalan yang lempeng terus, dan ternyata nggak ada. Jadi Pak Tirno ini ada di mana? Setelah melalui jalan yang panjang, akhirnya sampailah beliau di tujuan. Terlihat gerbang perumahan yang megah. Pak Tirno cuma bisa bengong dan bingung lihatnya. Kok bisa ada perumahan kaya di tengah hutan gini? Ternyata rumah cewek itu gak jauh dari gerbang komplek perumahan tersebut. Mbak, ini kemana jalannya? Itu depan pak. Berhentilah Pak Tirno persis di depan rumahnya. Pak, tunggu ya, saya cuma ambil baju aja. Oh, oke mbak. Pak Tirno kira ini hanya mengantar saja.
ternyata disuruh menunggu juga. Sembari menunggu, Pak Tirno keluar dari mobilnya dan berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan tersebut. Tahu nggak mas, di mana-mana perumahan pasti rame kan ya? Sesepi-sepinya pasti ya ada yang lewat gitu kek. Lah, ini nggak ada sama sekali. Pos security-nya aja kosong, nggak ada yang jaga. Pak Tirno nggak peduli, intinya setelah dibayar langsung balik ke rumah. Ternyata cewek ini ngambil bajunya cukup lama, sampai-sampai Pak Tirno mengantuk menunggunya. Beliau ingat, depan gerbang perumahan itu ada sebuah warkop. Beliau putuskan untuk ngopi sejenak di sana, sembari menunggu cewek tersebut. Pak Tirno berjalan menuju warkop tersebut, ternyata sepi, tidak ada yang membeli. Tapi aneh, kok pandangannya cuma duduk diam aja, seperti kaku di atas bangkunya. Pak Tirno nggak peduli, dia pesan kopi hitam 1 gelas. Nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut pedagang tersebut. Pak Tirno melihat muka yang jaga warkop tersebut pucat sekali. Ini emang biasa sepi gini ya Pak? Pak Tirno yang kepo mencoba bertanya pada penjaga warkop itu. Lagi-lagi jawaban singkat yang didapat. Pak Tirno kesal, ini kenapa mulai dari cewek itu sampai penjaga warkop bertingkah aneh gitu? Dan juga kenapa sama tingkahnya dengan si cewek itu? Pak Tirno seruput kopinya, tapi kenapa rasanya aneh? Entah kenapa rasanya itu ada sedikit bau-bau amis. Rasa kopinya pun juga aneh, tidak seperti kopi biasanya. Tidak peduli, batinnya. Yang penting rasa ngantuknya hilang dan bisa menambah sedikit tenaga untuk pulang. Bapak nggak ngerasa aneh apa kalau sepinya nggak wajar gitu? Ya ngerasa mas, tapi saya belum dibayar ya saya tungguin aja. Di saat Pak Tirno sedang asik nyeruput kopi dan menghisap sebatang rokoknya, dia dikagetkan dengan bola yang mengenai badannya. Ini bola dari mana ya? Saya bingung. Tiba-tiba malah nongol 2 anak kecil yang mau ambil bolanya. Seandainya ada yang bermain bola pasti terdengar, tapi ini tiba-tiba aja ada. Main bola di mana ini anak kecil? Saya ambilin bolanya, terus saya kasih ke anak kecil itu. Gak sengaja tangan saya kena tangan anak-anak kecil itu. Dingin banget mas. Mungkin karena di Bogor dan di tengah hutan, jadi hawa dinginnya masih kental, pikir Pak Tirno saat itu. Sampai kopi habis, cewek yang order itu belum keluar juga. Hanya ambil baju aja, tapi kenapa bisa lama banget? Pak Tirno yang udah gak sabar ingin pulang, akhirnya berniat mau samperin rumah cewek itu. Pada saat membalikkan badannya ingin bayar kopi, Pak Tirno kaget karena pedagang yang layanin dia tadi udah berubah menjadi pocong. Saking seremnya wajah itu pocong, ngebuat Pak Tirno pingsan seketika. Ya ampun mas, jangan sampai deh lihat itu setan. Serem banget mas, sumpah. Pantes aja pas saya mau bayar, tiba-tiba ada bau busuk. Ternyata pas nengok, baunya berasal dari situ. Nah, kan bapak pingsan tuh. Terus sadar-sadar gimana pak? Saya sadar-sadar ada di pos ronda warga mas. Di sekeliling saya udah banyak warga yang ngumpul. Ternyata Pak Tirno pingsan di atas salah satu kuburan dekat perumahan warga dan ditemui oleh penjaga makam yang mau bersih-bersih. Terus mobil bapak? Ada di pinggir jalan besar. Dan jarak antara saya pingsan dengan jalan besar itu sekitar 3 km mas. Aneh kan? Ini bukan aneh lagi, tapi bener-bener aneh. Kok bisa sejauh itu? Padahal Pak Tirno jalan dari mobil ke warkop itu dekat, nggak sampai 200 meter. Pada saat Pak Tirno kembali ke mobilnya, kondisinya itu udah parah. Barat di bodi kanan dan kiri, ban penuh dengan lumpur juga. Setelah ditanya-tanya oleh warga, Pak Tirno pamit izin untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan Pak Tirno membuka aplikasinya dan histori pemesanan cewek semalam, ternyata tidak ada sama sekali, alias hilang begitu saja. Jadi semalam Pak Tirno mengantar siapa? Usut punya usut, ternyata Pak Tirno adalah driver online ke-6 yang mengalami hal itu dan berakhir di atas kuburan yang sama.
Pak Tirno sempat mau memfoto kuburan tersebut, tapi dilarang oleh warga sekitar. Pak Tirno pun mengecek jok belakang bekas cewek tersebut duduk. Tahu ada apa? Gak ada apa-apa. Dan sampai sekarang, Pak Tirno udah gak berani lagi ambil orderan di atas jam 9 malam. Sepertinya sudah kapok setelah kejadian itu. Demikianlah sebuah kisah horor yang dialami oleh driver GrabCare. Jangan lupa sahabat Sejuta Kisah, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.